era BPJS ini butuh ya. Butuh sekali. Di wilayah-wilayah timur itu kan. Bahkan saya pernah dipanggil ke Manokwari karena nggak ada bedah mulut. Kasus trauma maksilofacial, kecelakaan di Manokwari dan tidak ada yang menolong di sana karena bedah mulut yang nggak ada. Akhirnya ya ngambil dari Kasusnya kecelakaan itu. kecelakaan. Jadi tabrakan. Nanti antara Kang Slamet pergi dan datang itu berapa jam? Si korban ini nunggu berapa jam sampai Kang Slamet datang itu? Ya itulah seninya untuk Gitu ya. mendelegasikan ke dokter lain. Halo Dentozen, salam sehat. Kembali lagi Salam bersama saya Mayor Laut Kesehatan Dr. Gigi Sinataka Pribadi Spesialis Konservasi Gigi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah senior saya, adalah Mayor Laut Kesehatan Dr. Gigi Slamet Riyadi Spesialis Bedah Mulut. Siap. Salam sehat Dr. Slamet. Salam sehat. Para manggilnya Dogi Lovers dan netizen yang saya hormati. Manggilnya Dok Slamet, Kang Slamet atau Mentor Slamet nih, karena saya dalam berapa puluh tahun itu saya pertama manggilnya Kang Slamet, tiba-tiba Mentor Slamet, sekarang kan Dok Slamet, yang mau dipanggil apa nih? Kang Slamet aja kayaknya Kang Slamet ya, lebih familiar. Lebih familiar ya. Soulmate-nya muncul. Alhamdulillah. Jadi Kang Slamet ini apa kabar? Sampai detik ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tidak kurang suatu apapun. Ya, masih melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Alhamdulillah. Dan mengabdi pada masyarakat. Jadi perlu kita ketahui lagi bahwa Kang Slamet itu atau Dokter Slamet itu spesialis bedah mulut ini adalah alumni SEPA PK tahun 2004 ya. 2004. Dari PK 11. 11. Di mana yang satu menjadi seorang spesialis bedah mulut juga pernah kuliah bareng kita dulu ya, di zaman tahun 95, 96, 97 ya. Kuliah bareng, berarti turun angkatan dong. Turun angkatan. Pernah nggak kuliah bareng? Kayaknya saya ngospek. Oh gitu ya. Ngospek banget. Oh iya. Suruh lari-lari ya. Kang Slamet. Kang Slamet sekarang jabatannya sebagai atau memiliki peran sebagai dokter gigi spesialis bedah mulut ya di TNI Angkatan Laut gitu kan. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan ya sambil kita sharing gitu kan Slamet ya. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu kedokteran gigi bedah mulut itu kan? Oke, netizen, dari pertanyaan tadi, apa yang harus dengan bedah mulut ya? Iya. Kalau bedah mulut itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi. Di mana ilmu kedokteran gigi itu banyak, ada orto, bedah mulut, kemudian perio, ada pedodonti, ada penyakit mulut, kemudian dental radiologi. Bedah mulut adalah salah satu cabangnya, di mana dia berorientasi pada pelayanan tindakan operasi, terutama untuk menangani penyakit di wilayah sekitar mulut. Operasinya bukan wilayah tangan atau tapi wilayahnya sekitar mulut. Harus dibatasi karena memang pembatasan itu perlu. Baik jaringan lunak maupun jaringan kerasnya. Batasannya yang tadi saya itu adalah wilayahnya maksilo dan fasial. Maksilo itu, fasial itu sekitar wajah, maksilo rahang kan, ya. Baik rahang atas maupun rahang bawah. Jadi kita bisa menangani sampai infraorbita juga bisa. Ya pokoknya fasial wilayah wajah. Batasan seperti itu. Kemudian penanganan ini meliputi penyakit dalam mulut, baik infeksi, kemudian karena trauma, ataupun karena kongenital dan tumor. Infeksi, trauma, kongenital itu bawaan kayak bibir sumbing ya. Kemudian karena tumor, pertumbuhan jaringan yang abnormal. Batasannya seperti itu. Nah ini kan tadi setelah dijelaskan oleh Kang Slamet itu kan bedah mulut gitu ya.
tindakan operasi. Kalau misalnya bedah itu kan berarti kita anggapannya yang hal-hal yang sifatnya dengan berhubungan dengan darah kan, adanya jaringan atau dibelek, ada diangkat insisi, gitu ya. Ya mungkin kita pengen tahu sih apa sih kenapa berhubungan dengan darah gitu. Apa karena memang artinya itu memang bedah mulut itu hubungannya dengan ya hal yang sifatnya mengeluarkan darah atau bagaimana? Iya. Namanya tindakan bedah. Sesuatu yang dibedah dalam tubuh manusia pasti keluar darah. Okay. Kalau nggak berdarah itu hantu. Betul, Dokter Freddy, Dokter Senataka. Hal-hal terkecil apa sih yang pernah dilakukan untuk kita itu disebut sebagai tindakan dari spesifikasi dari seorang dokter gigi bedah mulut itu? Contoh terkecilnya tindakan apa sih? Tindakan yang tindakannya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa batasannya seperti tadi, orientasinya pada pencabutan gitu. Ya, baik itu jaringan keras maupun jaringan lunak. Jaringan kerasnya itu badak. Kita tahu bahwa jaringan keras di dalam mulut ada gigi dan ada tulang. Yeah. Jaringan lunaknya tentunya ada mukosa mulut, kayak gitu. Kemudian mukosa beralih ke ototnya, kemudian beralih ke kulitnya. Itu rangkaian itu kita tidak terpisahkan dari tindakan yang dilakukan oleh bedah mulut. Jadi batasannya baik yang ditimbulkan oleh penyakit mulut ataupun trauma, ya kan, maupun kongenital ataupun pertumbuhan jaringan tadi. Jadi plot-plotnya sudah jelas. Ada infeksi, trauma, kemudian kongenital, dan satu lagi ada mungkin tambahan estetik ya. Kayak ortogonality itu udah ke arah estetik. Plastik gitu ya. Plastik, tindakan ke estetik. Ya. Betul. Nah, ini kan mungkin banyak orang yang ingin bertanya gitu kan dari kalangan yang mau masuk spesialis gitu kan. Di antaranya mungkin pengen, ya saya juga dulu sebetulnya pengen masuk bedah mulut ya. Cuman mungkin kesempatan itu namanya udah takdir ya gitu kan. Akhirnya saya jadi spesialis konservasi gigi. Mungkin bisa dijelaskan ya Kang Slamet, pada saat Kang Slamet mau mendaftarkan diri masuk ke bedah mulut itu gimana sih, apa ada syarat-syarat tertentu kah yang harus mungkin secara secara profesi ya. Gitu. Tapi sebelum menjelaskan itu, saya mau menjelaskan bahwa semua profesi itu sama. Dr. Adi bagus juga loh. Konservasi itu suatu yang mungkin diminati oleh banyak dokter gigi. Jadi tidak menutup kemungkinan semua akan berkembang bersama dan bagus, semuanya semua bagus. Kebetulan saja saya bisa masuk bedah mulut ya karena mungkin selain saya passion saya yang senang dengan tindakan bedah, juga mungkin ya artinya dorongan bahwa saya akan semua bisa membantu orang, tapi dorongan saya untuk menolong orang ketika orang itu mengalami trauma. Saya dulu pernah ada riwayat, pernah jatuh, pernah keluarga saya trauma di sekitar wilayah maksilofasial kayak patah gitu. Di situ saya mulai tersentuh, seandainya saya bisa menolong saudara saya itu, alangkah senangnya saya gitu lah. Itu dari yang mendorong saya untuk bisa masuk bedah mulut. Itu untuk syarat tadi ya. Untuk menjawab syarat untuk menjadi seorang mulut, sebenarnya tidak ada syarat yang harus bedah mulut tuh harus yang IPK-nya tinggi gitu. Tidak juga. Ya artinya tidak harus pinter enggak. Yang penting adalah syaratnya adalah satu, usianya sudah masuk tadi itu. 35 batasannya ya untuk para dentisan. Maksimal 35 ya. Jadi kalau lebih mungkin ya tergantung kebijakan ya. Kalau memang bisa universitas menerima lebih, ya ada sih ketika dari zaman suatu masa di mana menerima usia yang lebih ada tuh. Tapi syarat secara umum adalah 35 tahun karena apa? Ketika umur itu daya gunanya akan tinggi ketika nanti lulus. Kan diprediksi lulusnya itu 5 tahun 7 tahun ke depan. Nah, ketika dihitung, daya gunanya masih cukup enggak untuk bisa melayani masyarakat seperti itu. Sehingga batasan umur 35. Kenapa daya guna tinggi? Karena nanti pelayanan di bidang bedah mulut itu kan operasi yang mungkin cakupannya banyak, operasinya lama, terus pasiennya juga
yang high risk ya, yang seperti itu. Dengan kesehatan yang satu, yang itu umur, yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan itu sudah termasuk kesehatan baik kesehatan jiwa maupun kesehatan tubuhnya. Kesehatan tubuh artinya ya tidak mempunyai penyakit yang seperti Parkinson tuh nggak boleh. Parkinson sorry. Ayan tuh epilepsi ya. Nah, epilepsi itu berarti misalnya ada apabila ada seorang dokter gigi juga sebenarnya nggak boleh juga yang memiliki kasus, dia memiliki kelainan berupa penyakit epilepsi itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena nanti suatu saat dia ditempatkan di hal yang sifatnya emergensi itu ketakutan. Dan satu lagi jiwa tadi saya yang bawa. Orang yang takut darah, yang fobia terhadap darah itu. Karena ya memang tiap hari, apalagi kalau itu jaganya 2 hari sekali kan, pasti ketemunya IGD lagi. Nanti ada kasus tabrakan beruntun ya, kita juga untuk karena tabrakan terus jaga. Yang ketiga syaratnya adalah mau dan mampu. Artinya mau tuh ya mau untuk belajar, mau untuk nggak harus pinter sih sebenarnya, mau dan semangat untuk untuk. Terus yang tadi mampu, artinya mampu baik keluarganya mau mendukung, mampu mendukung, baik pun biayanya. Kalau yang sudah berkeluarga ya, mungkin dentizen ada yang sudah berkeluarga, ya diharapkan keluarganya mendukung secara mental ya. Karena bedah mulut kan lama tuh. Keluarga prosesnya. Itu ya pasti ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama kan. Cukup lama, jaga. Apabila itu kan namanya residen itu kan. Residen. Mungkin jaganya 2 hari sekali gantian. Apalagi jumlah dokter bedah mulut itu dalam satu angkatan 3 orang, 4 orang. 3 orang netizen. Yang dentozen ya. Para dentozen kalau mau ya keluarganya harus disupport supaya bisa diedukasi. Bahwa bapak atau ibu nak gitu ya. Mau sekolah bedah mulut mungkin lama. Dan tingkat kecemburuannya bagi yang wanita harus dikurangi. Iya harus ya. Karena itu berhubungan terus sama manusia yang banyak ya. Iya, harus diedukasi ya yang jelas. Sehingga bisa menyesuaikan dan mensupport. Karena dukungan keluarga sangat penting sekali. Kita berlanjut lagi Kang Slamet. Pada saat Kang Slamet jadi residen bedah mulut di Jogja ya. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada ya. Itu ada program namanya stase di bedah dasar. Atau enggak stase di bagian-bagian non bedah mulut, di mana stase itu sangat mendukung untuk kita menjadi spesialis bedah mulut. Bedah dasar. Itu tuh jangka waktunya yang kalau yang saya tahu mungkin sekitar hampir 2 tahun ya. Itu apa yang Kang Slamet rasakan, apa yang Kang Slamet dapatkan selama mengikuti stase itu kan? Oke, baiklah. Jadi para dentozen untuk menjadi seorang bedah mulut itu harus melalui suatu pendidikan, di mana pendidikan itu ada basic dokter umumnya yang mungkin kita refresh lagi. Artinya seperti dokter bedahnya kita masuk ke bedah, kemudian stase penyakit dalam, stase anestesi, stase anak, bahkan stase saraf, penyakit dalam, bedah saraf, THT, radiologi jelas, radiologi umum, seperti itu. Apakah radiologi intervensi juga belajar? Radiologi intervensi, karena nanti itu ada yang namanya radio intervensi seperti embolisasi kita kan. Dalam proses tindakan itu ada tindakan embolisasi yang kerjasama dengan radio intervensi juga. Kita harus tahu apa sih radio intervensi. Nah, jadi kita melalui proses itu di mana memakan waktu yang cukup lama seperti koas-koas. Seperti koas. Jadi ya artinya bisa dikatakan split gitu loh, dari dokter gigi ke ini ada didokterkan. Jadi dokter gigi yang sudah mengikuti pendidikan bedah mulut jadi diharapkan kemampuan kedokteran dasarnya itu sama dengan dokter. Ya, diharapkan. Nah, ini Kang Slamet, kita kembali kepada orang bahwa menganggapnya spesialis bedah mulut hanya bedah di mulut. Padahal kan yang namanya mulut itu kan di situ adalah sebuah pusat pengendali kehidupan manusia ya, termasuk leher dan kepala. Apakah leher dan kepala juga dipelajari? Oh ya, tadi dikatakan bahwa mulut itu adalah gerbang masuknya bakteri ya, gerbang. Maka kita masuk semua dari situ ya. Itu awal mula dari penyebaran suatu infeksi kan dari mulut ya.
Kalau untuk leher kepala tadi penyebarannya, untuk harus kita mengetahui saja untuk leher kepala penyebarannya di sini sampai kayak abses seperti itu, penyebarannya sampai ke daerah mediastinum, Bisa sampai ke kemudian ini leher, juga ya, bisa ke mediastinum, mediastinum gitu ya. terus ke leher kayak Iya. gitu. Bahkan kita pernah join ops sama AT-AT. Ya. Tapi kita tahu batasannya bahwa leher adalah miliknya AT-AT, itu kita harus tahu. Bukannya kita tidak bisa menangani, tapi kita medico legalnya kan kita harus tahu etikanya ya. Artinya hal-hal tersebut kita harus indahkan, artinya diperhatikan. Tapi kalau untuk penyebaran infeksinya kita harus tahu. Hanya sekedar. Tapi kalau untuk tindakan, sebenarnya kita join operasi dengan konsultasi atau rawat bersama dengan bagian-bagian lain, sehingga kita selain menambah silaturahmi dengan dokter lain juga menambah ilmu juga ya. Menambah ilmu juga, kita tidak disalahkan karena tidak menyalahi protap prosedur pengerjaan suatu operasi. Berarti contohnya seperti kalau kita pernah melihat itu kasus-kasus plague bone ya. Nah, plague bone. Gimana bisa dijelaskan ya, Dok? Secara plague bone singkat saja lah atau boleh. Plague bone atau angina Ludwigi itu suatu penyakit abses, itu bilang abses infeksi odontogenik yang disebutkan oleh ini, yang penyebarannya melalui 3 spasium tadi, submandibular bilateral kan, kemudian submental, sehingga submental kan, sehingga otot-otot penelanan terganggu kan, otot-otot penelanan terganggu, akhirnya lidah terangkat. Terjadi ya, pertamanya infeksi dulu kan, nah, iya infeksi, baru lidah terangkat, lidah terangkat, kemudian menutup, terjadilah gangguan airway. Jadi meninggalnya adalah gangguan airway. Di samping gangguan airway, infeksi itu sebetulnya faktor utamanya adalah terganggunya jaringan airway, saluran pernapasan. Ya. Airway itu saluran napas ya. Jadi itu kita mengejar dua resiko, yaitu risiko sepsis dan resiko gangguan pernapasan. Resiko sepsis dan resiko anoksi. Ya. Apnu. Berarti ada kemungkinan apabila terjadi kegagalan perawatan yang disebabkan karena plague bone, bisa disebabkan karena 2 hal ini. Itu 2 resiko yang besar. Nah, itu adalah banyak kematian yang ditimbulkan oleh adanya apnu. Nah, itu kita harus tahu. Oleh karena itu, tindakan itu termasuk abses. Jadi, dentisten harus tahu bahwa infeksi odontogenik yang ditimbulkan oleh gigi itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Itu rata-rata infeksi odontogeniknya dari gigi mana sih? Mungkin apakah dari gigi geraham, dan gerahamnya itu yang mana? Apakah geraham yang bungsu atau geraham yang keberapa? Itu Dok rata-rata itu. Semua berpotensi Dokter Adi menjadi suatu penyebab itu, karena gigi rahang bawah atau gigi rahang atas? Rahang bawah. Ya, semua menjadi berpotensi, tapi kebanyakan ditimbulkan oleh gigi yang impaksi bagian M3. Jadi kebanyakan ya. Tapi semuanya berpotensi. Jadi dentisten kalau ada infeksi di daerah M1, M2 atau gigi yang lain itu juga harus waspada, karena belum tentu tidak menimbulkan plague bone, bisa saja karena itu resikonya semuanya berpotensi. Resikonya besar ya. Tetapi yang paling banyak adalah disebabkan oleh impaksi di gigi M3, gigi 8, yang gigi 8, yang kemudian akan berkembang menjadi abses. Abses biasanya diagnosa bandingnya abses submandibular bilateral, dua-duanya. Kang Slamet, ini sebetulnya kita tuh pembahasan tadi. Saya tuh bukannya mau tahu, cuma ini aja. Sering aja menanganin, jadi belajar kagak pernah loh. Ini sebenarnya bahasanya kita tuh agak belok, jadi kita tidak membahas tentang plague bone dan lain sebagainya, karena tadi ini nanyanya ini ya, nanyanya kayak ngetes pada saat ujian itu. Kan saya bilang sama Kang Slamet, saya dulu lebih senang diajak diskusi tentang bedah mulut daripada konservasi. Oh gitu ya. Kalau ditanya konservasi saya lari. Tapi mungkin karena karma ya, jadi saya SPKG. Jadi kita kembali ke ini ya. Apa sih untuk kita mengambil program spesialis bedah mulut itu, kita bisa mengambilnya di mana saja sih? Oh iya, Dentozen mungkin kalau yang tertarik di bedah mulut, ada yang ingin tertarik juga. Ada beberapa
center studi yang di Indonesia untuk bedah mulut. Setelah menjalani profesi dokter gigi, bisa langsung lanjut, atau misalnya penugasan dulu bisa lanjut. Ada senternya yaitu Universitas Padjadjaran di Bandung. Bandung ya. Itu adalah saya dilahirkan dicetak di Universitas Padjadjaran menjadi dokter gigi. Kemudian menjadi bedah mulut dicetak ada lagi Universitas Di Yogyakarta, Gajah Mada. Di situ saya dilahirkan untuk menjadi seorang spesialis bedah mulut. Terus ada lagi senternya yaitu di Universitas Indonesia. Di situ adalah pacar saya tapi nggak jadi. Oh, jadi kita mau curhat atau nggak jadi tuh, gagal ya di Universitas Indonesia ada. Ada lagi Unair, Universitas Airlangga. Kalau Unair itu lama pendidikannya cukup lama itu sekitar 8 tahun. Unair. Kemudian sentral pendidikan lagi yang terakhir anak bungsu di Unhas Hasanuddin Makassar. Di Makassar ya. Unhas juga itu, sekarang sudah dua program studi bedah mulutnya ya. Tiga ya. Tiga angkatan ya. Tiga angkatan. Tapi belum meluluskan. Gitu ya. Bukanan lulus harus 65 tahun ya. Ya karena mungkin dengan hadirnya program studi bedah mulut di luar Jawa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan spesialis bedah mulut di daerah Jawa. Karena pelayanan bedah mulut kan era BPJS ini butuh ya. Butuh sekali. Di wilayah-wilayah timur itu kan. Bahkan saya pernah dipanggil ke Manokwari karena nggak ada bedah mulut. Kasus trauma maksilofasial, kecelakaan di Manokwari dan tidak ada yang menolong di sana. Karena bedah mulut yang nggak ada, akhirnya ya ngambil dari kasusnya kecelakaan itu. Kecelakaan. Jadi tabrakan. Nanti antara Kang Slamet pergi dan datang itu berapa jam? Si korban ini nunggu berapa jam sampai Kang Slamet datang gitu? Ya itulah seninya untuk Gitu ya. mendelegasikan ke dokter lain. Jadi di situ nanti kita edukasi, kita Pak si dokternya itu kita ini untuk ajarin untuk maintenance pasien supaya bisa bertahan hidup dulu Sebelum tindakan Kang Slamet tiba di Manokwari. Iya, Dan apa perasaan Kang Slamet pada saat mau berangkat dari Makassar ke Manokwari itu? Dalam hatinya pengen cepet-cepet ke Manokwari, pengen cepet-cepet melakukan perawatan atau gimana? Iya, sebagai panggilan hati nurani WC, pengen cepat menolong gitu karena memang ini resikonya tinggi. Resiko tinggi di mana trauma kalau dibiarkan lama kan jadi infeksi juga ya. Kemudian terjadi deformitas wajah kan, deformitas wajah yang mungkin akan mengganggu juga estetika yang akhirnya rendah diri dan sebagainya, nanti kelanjutannya sangat banyak. Bagaimana kondisi sekarang? Akhirnya saya ke sana secara atas perintah, kemudian perintah dinas dan perintah Tinurani juga sana, kemudian di sana ditanganin dulu untuk airway-nya dijaga. Berarti ini adalah seorang prajurit TNI AL? Bukan, dokter TNI AL. Dokter TNI AL. Di sana dijaga, yang penting airway-nya dulu, infeksinya nggak berkembang, kasih antibiotik, keadaan umumnya. Iya betul, keadaan umumnya dijaga. Kemudian baru kita Dan akhirnya bagaimana hasil dari apa yang dilakukan Dokter Slamet? Setelah sudah kami operasi, reposisi dan dikembalikan, deformitas wajah sudah nggak ada, dan kembali lagi seperti dokternya itu sudah mengobati orang lain, sehingga ada alur yang tidak putus amalnya. Jadi dari sembuh, dia juga nolong orang, ya bermanfaat. Itu ya. Udah berapa menit nih? Berapa menit? 2 menit lagi? 23 menit, cepat sekali nih. Apalagi nih yang saya tanya? Udah. Oke, Kang Slamet. Apa yang banyak di TNI AL selama Kang Slamet jadi spesialis bedah mulut? Oh iya, di TNI AL ya. Iya. Kalau di masyarakat khususnya yang paling banyak ya jelas odontektomi. Itu sudah insidensi tertinggi ya di penyakit di Indonesia. Cukup banyak juga, bahkan antriannya udah sampai 4 bulan sampai antriannya. Bagaimana mengatasi atau mengantisipasi yang harusnya kita menangani pasien, terutama prajurit yang mereka bertugas di satuan operasional ya, baik di KRI maupun di Marinir, itu gimana itu kira-kira kalau sampai nunggu itu? Tapi kalau untuk prajurit tentunya kita ada prioritas. Kalau untuk penugasan memang kita didahulukan.
pelayanan yang dikenal dengan pelayanan kedokteran gigi militer. Nah, situ ada pelayanan kedokteran gigi militer yang di dalamnya juga ada bedah mulut yang mungkin beda dengan pelayanan tanpa nasional. meninggalkan kaidah-kaidah profesi sebagai bedah mulut gitu ya, tentunya Dentozone ya. Jadi kita di sini memiliki banyak ahli, diantaranya dokter gigi spesialis bedah mulut, di mana nggak ahli sih Mas Adi. Ya? Tidak ahli, biasa aja, cuman bisa gitu loh. Ya. Nah, yang penting bisa menolong orang. bisa menolong ya. Kalau ahli tuh kayaknya kesannya gimana gitu ya. masih belum cukup Ya. ilmunya untuk dikatakan ahli katanya. Nah, Kang Slamet ini ada pertanyaan nih. Kang Slamet sebagai spesialis bedah mulut, bagaimana memandang Kang Slamet punya kolega-kolega atau teman sejawat yang berbeda spesialisnya? Apakah di situ Kang Slamet punya perasaan bahwa Kang Slamet sebagai spesialis bedah mulut itu merasa, oh saya yang paling hebat, superior gitu, gimana nih? Kalau saya rasakan tidak seperti itu ya. Saya malah saya menghargai dengan profesi-profesi lain. Bahkan ortodontis itu ilmunya luar biasa ya, bisa dan membantu orang. Gitu ya. Observasi yang Dokter Adi itu juga profesi yang nggak bisa dianggap pandang sebelah mata karena banyak menolong orang juga kan. Sama sebenarnya. Cuma era pengabdiannya aja yang agak area pengabdiannya aja yang mungkin agak banyak gitu loh. Tapi suatu saat kita kerjasama nih, apikoektomi gitu kan, mengerjakan kasus gigi gitu kan, kista 5 gigi gitu kan, Kang Slamet yang bedahnya, saya yang pengisian saluran nafas retrogradnya, bisa jadi bisa ya Kang Slamet ya? Itu hal yang inovatif yang bisa karena bisa dilakukan gitu, dan banyak membantu masyarakat, menolong orang juga kan, menghemat waktu, tidak kunjungannya 10 gigi di retrograd bagaimana kalau di satu gigi umum kan selesai kan? Iya, selesai. Ya, selesai dalam Maksudnya satu kita hari. lebih baik kita kerjasama secara holistik, bahwa tidak ada. Jadi tidak ada yang superior. Tidak ada yang superior, tidak ada yang merasa rendah diri. Cuma areanya aja. Mungkin bedah mulut areanya lebih banyak karena itu trauma. Dari situ kan infeksi, kita bisa mendapatkan sebuah akhirnya kembali ke Ladogi Back to Glory. Iya, Back to Glory. Mungkin ada koordinasi dengan dokter lain, betul, rawat inap, ada seperti itu aja. Ini balik nih, rawat inap kan berarti punya rencana membuat kamar operasi nih. Bagaimana ini harapan Kang Slamet tentang kamar operasi ini? Iya, seyogianya sebuah rumah sakit itu ada kamar operasi. Kan syarat sebuah rumah sakit itu bukan poliklinik ya, beda dengan rumah sakit, namanya juga rumah sakit ya. Pasti ada yang diinapin. Yang diinapin itu apa kasus bedah mulut kan tentunya. Kasus bedah mulut yang diinapin. Ada pasiennya, ada kasusnya, ada rawat inapnya. Nah, untuk diinapkan berarti harus ada operasi. Operasi dilakukan di kamar operasi, nggak mungkin. Pre-op dan post-op. Di kamar operasi yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Nah, itu yang kami saat ini sedang upayakan untuk merevitalisasi. Sebenarnya di Ladogirem ini sudah ada. Tolong ceritain dong di Ladogios gimana sih? Ladogios itu juga kami sudah ada, cuma merevitalisasi juga tuh. Itu tugas saya revitalisasi, vital gitu. Bukan sesuatu yang itu ya. Jadi dulu sempat ada vakum, bukan divitalkan kembali. Divitalkan kembali, direvitalisasi. Berarti di Ladogios sudah ada ini ya, udah ada. Nggak ada, cuman penanganan intubasi itu bis umum. Itu tidak dilaksanakan. Kemudian kamar operasinya belum memenuhi standar akreditasi gitu loh. Jadi ya kami hanya mempercantik, merenovasi, merevitalisasi gitu. Itu bisa tersedia berapa bed itu di sana ada 4 ya. Di situ kita alat sudah ada, cuma belum digunakan. Fasilitas kamar operasi sudah ada, tapi belum digunakan. Di sini pun sudah ada ya. Cuma belum berdaya gunakan aja. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Kang Slamet di sini tuh kita bisa menambah kemampuan ya dalam bidang khususnya untuk menghadirkan rawat inap.
Karena dengan gitu juga akan memberikan peningkatan kualitas pelayanan Satu, bagi peningkatan prajurit kualitas TNI pelayanan, AL dan betul. keluarganya ya. Jadi nggak kemana-mana itu prajurit nggak itu kemana-mana. untuk dilakukan operasi. Iya. Dan kunjungannya pun akan bertambah dan tanpa menunggu waktu yang sangat. Waktu tunggunya akan sedikit. Kang Slamet udah berapa lama sih sudah berapa lama berdinas di Angkatan Laut itu? Kalau dari masuk dihitung sampai sekarang ya sudah mendapatkan penghargaan ADI apa ya namanya? Satya Lencana Kesetiaan Jadi betul. udah lebih dari 16 tahun ya. Satya Apa suka Lencana. dukanya? Sukanya ya mungkin jujur saja kalau masuk Angkatan Laut ya sukanya ya dengan performa. Maksudnya uniformnya itu jujur saja itu Terutama pakai PDU 1. ketika pakai PDU 1 ketika seragam itu. Kemudian yang kedua bisa mengabdi ke negara gitu dengan cara seperti bidang saya gitu. Yang ketiga ya tentunya mendapatkan kompensasi dalam bentuk tingkat kesejahteraan mungkin ya ada lah walaupun ya semua kita syukuri bahwa bisa disekolahkan juga oleh Alhamdulillah ya. Itu kan satu hal yang rezeki yang nggak bisa dan orang lain pun akan mendambakan itu. Kita harus kita harus banyak bersyukur terhadap di Angkatan Laut tuh banyak sekali ini sukanya. Terus dukanya apa? Dukanya kalau saya cari-cari sih kayaknya nggak ada tuh. Alhamdulillah. Dukanya apa ya? Betah ya di Angkatan Laut. Dukanya apa ya? Saya cari-cari dulu nih. Kalau sulit itu berarti susah ya? Susah ya. Dukanya kayaknya nggak bisa nakal ya. Ya. Karena mungkin Harus disiplin gitu ya. Itu jadi itu termasuk suka apa duka ya? suka lah ya. Suka. Bikin hidup kita jadi teratur. Gitu. Ini teratur suka ya. Terus mungkin ada pesan-pesan yang ingin Kang Slamet sampaikan mungkin kepada Dentozen atau di sini kan mungkin dilihat dan ditonton oleh adik-adik kita, junior-junior kita yang ingin atau tertarik menjadi seorang spesialis bedah mulut. Gimana itu pesan-pesan? Dentozen yang saya cintai dan saya dimanapun berada bahwa menjadi seorang terutama prajurit TNI Angkatan Laut yang di hati nurani pikiran kita sudahlah cukup untuk berbakti kepada bangsa negara dan bangsa. Itu saja. Untuk berpikir menjadi yang kaya atau apa ya saya pesankan ya dikubur saja karena rezeki dan itu semua udah ada yang ngatur. Kaya itu pun nanti sudah ada yang ngatur. Jadi berbakti pada tracknya tanpa berpikir untung rugi. Untung rugi itu saja pesannya. Mulia sekali ya. Satu, yang kedua untuk menjadi seorang ahli bedah mulut yang utama adalah Dentozen semangat dulu, kemudian senangi yang dikerjakan. Kalau udah senang kan mau berapa tahun pun ditempuh tentunya akan happy aja ya. Iya. Bahkan kayaknya pengennya tambah lagi. Sekolah aja tuh. Tambah sekolah. Cuma kan kita karena mungkin bahagia sekali jadi residen ya. Bahagia sekali residen. Nah, itu semangat. Ya, oke Kang Slamet. Nah, itu. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Terima kasih atas kehadiran Kang Slamet di sini. Terima kasih juga sudah diundang untuk akan ada diskusi-diskusi yang lebih spesifik lagi. Mungkin ini kepada Dentozen kita sebagai pembuka saja bahwa secara umum kita akan membahas di sini itu membahas tentang bedah mulut. Nanti kita ada podcast yang lain mungkin tentang flagmon lebih mungkin tentang sekali odontektomi atau palatoplasti, labioplasti dan lain sebagainya. Demikian Kang Slamet. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas undangannya juga. Semoga bermanfaat buat Dentozen. Oh iya, Dentozen itu dental netizen ya. Oh, dental netizen. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Jamai.